Yogyakarta sempat geger dengan adanya peristiwa pembunuhan terhadap seorang pengusaha yang cukup ternama di kota pelajar itu. Yang lebih menggemparkan lagi, ternyata pelakunya adalah cucu kandungnya sendiri yang telah dirawat sejak kecil bersama seorang pelaku lain yang merupakan teman si cucu. Yang belakangan terungkap, ternyata si cucu punya hubungan spesial dengan si pelaku lain ini. Dan ada motif hutang piutang juga yang membuat kasus ini menjadi semakin rumit. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita bahas. Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Morgan Onggowijaya dan Yeni Rosa merupakan pasangan pengusaha ternama di Yogyakarta. Morgan dikenal sebagai pemilik usaha toko percetakan Champion yang beralamat di Jalan Pangeran Mangkubumi, nomor 38 Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana tokonya tersebut menyediakan aneka perlengkapan sekolah, perkantoran, dan percetakan. Morgan dan sang istri yang tinggal di Jalan Pangeran Mangkubumi, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta ini oleh orang-orang di sekitarnya dikenal sebagai sosok pengusaha yang sangat baik, penyabar, dan ngemong. Bahkan sosok Morgan juga dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial bersama paguyuban Tionghoa. Pengusaha toko percetakan ini pun aktif di paguyuban Fucing Jogja, Bakti Putra Jogja, paguyuban sosial marga Tionghoa seluruh Indonesia, dan beberapa paguyuban sosial lainnya. Diketahui pula Morgan Onggowijaya yang ketika itu berusia 74 tahun, dan sang istri Yeni Rosa memang telah merawat sang cucu yang bernama Randy Onggowijaya sejak cucunya itu masih bayi. Saat sang cucu telah duduk di bangku SMA, Morgan sang kakek yang penyayang ini mengetahui jika cucunya si Randy ini punya teman akrab bernama Igedeken Arya Permana Putra yang berasal dari Bali. Nah, ketika Randy dan si teman yang biasa disapa Ken itu telah duduk di bangku kuliah di salah satu universitas swasta ternama di Yogyakarta, kepada si kakek yang kaya raya ini, Randy merayu supaya sang kakek mau meminjamkan uang modal kepada Ken, si teman Randy tersebut. Saat itu Randy beralasan ia akan berbisnis online dengan Ken dan membutuhkan uang modal sebesar 80 juta rupiah. Morgan yang percaya pada sang cucu dan tahu jika Ken memang teman baik dari cucunya pun akhirnya luluh. Ia mau meminjamkan modal sebesar 80 juta rupiah kepada Ken untuk berbisnis online. Namun lambat laun nyatanya, bisnis yang dibilang tak ada hasilnya, uang modal pun tak kunjung kembali. Ken mulai merasa resah lantaran masih memiliki tanggungan hutang sebesar 80 juta rupiah pada kakek temannya. Terlebih Morgan Onggowijaya, kakek dari Randy beberapa kali sudah menagih uang modal yang dipinjamkannya tersebut kepada Ken. Dalam kekalutannya, Ken pernah curhat pada salah seorang temannya, bercerita terkait tanggungan hutangnya tersebut. Saat itu si teman menyarankan agar Ken menjual motor ninjanya saja untuk membayar hutang-hutang itu. Atau kalau tidak, cobalah mempertemukan kedua keluarga, yakni ortu Randy dan ortu Ken, untuk membahas masalah tersebut. Namun Ken rupanya kurang setuju dengan saran temannya itu. Untuk jual motor, ia tidak berani karena takut dimarahi orang tuanya. Sedangkan untuk mempertemukan dua orang tua, juga lebih takut lagi, karena orang tuanya tak tahu jika dirinya terlibat hutang sebanyak itu. Setelah curhat pada si teman, Ken pergi sambil berkata pada si teman ia akan memikirkan cara lain untuk masalah tersebut. Rabu, 23 November 2022 malam, Randy Onggowijaya mengajak kakeknya Morgan Onggowijaya untuk berkeliling kota menggunakan mobil. Tanpa berpikir macam-macam, sang kakek bersama Randy berangkat dari rumah kediamannya di Jalan Mangkubumi Jetis, Kota Yogyakarta, dengan menggunakan mobil jenis Kijang Innova yang disopiri Randy. Sementara Morgan sang kakek duduk di kursi depan samping kemudi.
Ketika mobil telah melaju, Randy menerima pesan dari Ken temannya itu, yang menanyakan apakah saat itu Randy ada acara dengan kakeknya. Randy menjawab jika dirinya dan sang kakek sedang on the way menuju restoran cepat saji McD yang berada di Jalan Sudirman, Kota Baru, Yogyakarta. Saat mobil tiba di parkiran resto cepat saji itu, ternyata Igede Ken Arya Permana Putra alias Ken sudah menunggu yang ketika itu menyamar sebagai tukang parkir. Langsung masuk ke dalam mobil, sempat meminta uang parkir pada Morgan atau kakek dari Randy itu. Namun dijawab oleh Morgan bahwa uang parkir sudah dibayar tadi. Ketika itu Morgan tidak tahu jika si tukang parkir yang menyamar itu adalah Ken, teman dari cucunya. Sesaat kemudian dengan tiba-tiba dari arah belakang, Ken menjerat leher pengusaha percetakan itu menggunakan tali kain dan kabel, sedangkan Randy yang saat itu duduk di kursi kemudi membantu dengan memegangi tangan kakeknya yang meronta. Usai melakukan aksinya dan dipastikan sang kakek telah tewas, Ken sempat syok dan mengalami pusing dan muntah saat menyadari telah membunuh seseorang. Karena itu, mereka membawa mayat Morgan Onggowijaya, sang kakek, berkeliling kota dengan mobil dan sempat mampir ke rumah sakit Panti Rapi untuk mengantar Ken berobat. Kemudian, atas saran Ken pula, ia meminta pada Randy untuk pulang ke rumah kakeknya atau rumah korban yang berada di Jalan Pangeran Mangkubumi, Kuwungan Jetis, Kota Yogyakarta. Rencananya, Randy akan disuruh memancing sang nenek atau istri dari Morgan Onggowijaya, yakni Yeni Rosa yang berusia 78 tahun, agar si nenek turun ke garasi di base camp rumah itu. Untuk kemudian rencananya, nantinya si nenek juga akan dihabisi. Namun setibanya di rumah, Randy turun dari mobil seorang diri, masuk ke dalam rumah menemui sang nenek. Sementara mayat kakeknya dan Ken Arya tetap berada di mobil dengan posisi mayat si kakek duduk di kursi depan samping sopir, sedangkan Ken Arya sembunyi di bagasi. Yani Rosa sang nenek yang melihat Randy cucunya itu pulang sendirian, lalu bertanya pada Randy di mana kakeknya. Randy beralasan sang kakek masih di mobil sedang tidak enak badan. Mendengar itu, Yani ternyata mengajak ART-nya untuk memeriksa keadaan suaminya, yakni Morgan Onggowijaya, di mobil. Dan ini berarti rencana menghabisi sang nenek gagal. Setelah melihat kondisi suaminya yang sudah tak bergerak lagi, Yani lalu meminta pada Randy untuk mengantar ke rumah sakit Panti Rapi guna memeriksakan kondisi Morgan suaminya. Namun sayangnya dokter yang memeriksa menyatakan Morgan Onggowijaya, sang pengusaha percetakan ternama Yogyakarta itu, telah tiada. Saat pemeriksaan oleh dokter itu barulah diketahui ada kejanggalan pada mayat pengusaha berusia 74 tahun itu, di mana terdapat luka di bagian leher seperti bekas jeratan tali. Yeni Rosa sang istri atau nenek dari Randy yang melihat hal itu pun segera membuat laporan pada polisi saat itu juga. Sementara polisi yang melakukan penyelidikan kasus ini pun segera bergerak cepat dengan menelusuri CCTV di beberapa lokasi, termasuk di area McD Jalan Sudirman, Kota Baru, Yogyakarta, dan CCTV Rumah Sakit Panti Rapi, di mana dalam CCTV tersebut tampak sosok Igede Ken Arya Permana Putra alias Ken yang berusia 18 tahun juga turut masuk mobil yang dikendarai Randy dan Morgan malam itu. Selain itu, dari CCTV di beberapa lokasi juga serta keterangan beberapa saksi, tampak mobil yang sama sempat berkendara keliling kota Yogyakarta di malam kejadian 23 November 2022. Dengan dipastikan saat itu, Morgan Onggowijaya, si pengusaha percetakan itu, sudah dalam kondisi tewas turut serta dibawa dengan mobil yang disopiri Randy sang cucu dengan sosok Ken masih ikut serta dalam mobil tersebut. Karena petunjuk-petunjuk itulah, kurang dari 24 jam polisi segera membekuk Randy Onggowijaya yang berusia 19 tahun, yang merupakan cucu kesayangan Morgan Onggowijaya sendiri, yang telah dirawatnya sejak kecil bersama Igede Ken Arya Permana Putra, yang berusia 18 tahun, temannya,
dengan tuduhan dugaan pembunuhan terhadap kakek dari Randy Ongkowijaya, yakni Morgan Ongkowijaya yang berusia 74 tahun. Awalnya kedua pelaku mengelak dengan berusaha mengaburkan kasus tersebut, dengan dalih turut berusaha membawa sang kakek ke rumah sakit karena meninggal tiba-tiba di dalam mobil. Namun keduanya tak bisa mengelak lagi ketika polisi menunjukkan beberapa bukti, juga keterangan beberapa saksi yang menyudutkan mereka. Kedua pelaku yakni Randy Ongkowijaya dan Igede Ken Arya Permana Putra akhirnya mengakui perbuatan mereka yang telah dengan sengaja menghilangkan nyawa pengusaha percetakan ternama di Yogyakarta itu, Morgan Ongkowijaya. Dalam pengakuannya, semua bermula lantaran adanya hutang yang ditanggung oleh Igede Ken Arya Permana Putra alias Ken sebesar 80 juta rupiah dari Morgan Ongkowijaya, kakek dari pelaku Randy Ongkowijaya. Ken, yang merasa tidak sanggup membayar hutang itu, lalu merencanakan pembunuhan tersebut. Namun dalam persidangannya kedua pelaku saling tuding siapa yang sebenarnya menjadi otak atau dalang dari pembunuhan ini. Randy Ongkowijaya menuding Ken lah yang merencanakan pembunuhan terhadap kakeknya itu. Randy menceritakan jika dirinya awalnya tidak tahu jika Ken berencana menghabisi kakeknya, Morgan Ongkowijaya. Randy hanya mengaku sempat dihubungi Ken saat dirinya keluar dengan sang kakek di malam kejadian. Ketika mobil tiba di parkiran resto cepat saji McD di Jalan Sudirman, Kota Baru, Yogyakarta, tiba-tiba Ken sudah ada menunggu di sana dan masuk mobil begitu saja, lalu menjerat leher Morgan Ongkowijaya dari belakang menggunakan tali kain dan kabel. Dari penuturan Randy saat itu dirinya dipaksa Ken untuk membantu memegangi sang kakek yang meronta. Ketika Randy menolak, Ken mengancam akan menyebarkan video syur mereka berdua karena ternyata ada hubungan cinta menyimpang antara Randy dengan Ken ini. Lantaran adanya ancaman tersebut, maka Randy terpaksa menuruti Ken untuk membantu aksi pembunuhan terhadap kakeknya sendiri tersebut. Sementara dari pengakuan Igede Ken Arya Permana Putra alias Ken, justru dirinya menuding Randy Ongkowijaya, cucu kesayangan dari Morgan Ongkowijaya lah sang otak pembunuhan. Ia berdalih jika bekas jeratan di leher korban berada di samping, yang berarti bukan dirinya yang menjerat leher pengusaha berusia 74 tahun itu dari belakang, melainkan Randy cucunya lah yang menjerat leher kakeknya itu. Sementara Ken hanya membantu memegangi saja. Ken juga mengatakan tidak tahu rencana Randy tersebut karena saat malam kejadian menurut keterangan versi Ken, Randy lah yang memintanya menunggu di parkiran McD itu. Lalu begitu mobil yang ditumpangi Randy bersama kakeknya tiba, Randy memintanya untuk masuk mobil di bagian tengah atau tepat di kursi belakang Morgan Ongkowijaya duduk. Saat itulah, masih menurut keterangan Ken, tiba-tiba Randy menjerat leher kakeknya itu dengan tali yang diambilnya dari laci. Yang berarti, Randy memang sudah menyiapkannya sebelumnya menurut Ken. Keterangan demi keterangan saling menyudutkan dan saling tuding siapa yang menjadi dalam pembunuhan kala itu terus bergulir, di mana dari masing-masing pelaku didukung oleh tim pengacaranya masing-masing, juga menyerahkan barang bukti untuk meringankan hukuman klien mereka. Namun pada akhirnya, hasil otopsi menunjukkan jika bekas luka jeratan di leher Morgan Ongkowijaya berada di bagian depan, yang berarti pelaku menjeratnya dari arah belakang. Di mana dalam hal ini Igede Ken Arya Permana Putra lah yang menjadi terdakwa utama akhirnya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, satu bantal leher motif bulat warna-warni, 2 buah sarung tangan warna orange, 1 kabel warna putih, 1 tali kain, 1 kaos warna biru bertuliskan Mickey 1928, 1 celana jeans Levi's warna biru, 1 handphone merek iPhone XR warna orange, 1 unit mobil Kijang Innova Get, 1 pasang sepatu Nike warna putih, 1 celana panjang kain warna abu hitam merek Stanley Adams,
1 hoodie warna hitam, dan 1 unit handphone Samsung A13 warna biru. Atas perbuatannya tersebut, kedua pelaku dijerat dengan pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan tuntutan 20 tahun penjara. Dan pada akhir persidangan pembacaan vonisnya, Pengadilan Negeri Yogyakarta pada akhirnya memvonis Igede Arya Permana Putra yang ketika itu berusia 18 tahun dengan hukuman 20 tahun penjara karena dinilai terbukti menjadi otak pembunuhan berencana tersebut. Sementara untuk Randy Onggowijaya yang berusia 19 tahun divonis 18 tahun penjara karena dianggap turut serta dalam aksi pembunuhan berencana terhadap kakeknya sendiri, yakni pengusaha Morgan Onggowijaya. Pelaku Randy Onggowijaya yang telah mendekam dalam penjara ketika itu sempat menuliskan surat permintaan maaf pada keluarga besarnya atas perbuatannya yang dititipkan lewat pengacara keluarganya, di mana dalam surat tersebut Randy mengaku menyesal dan meminta maaf atas kesalahannya yang telah turut serta membantu teman spesialnya menyelesaikan hutang piutang pada sang kakek dengan cara menghabisinya. Mari ambil pembelajaran dari kasus ini ya. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Terima kasih waktunya. Jaga diri. See you.